Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bihikmatika wanshur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Masih ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Pada ayat ini ada dua sebab nuzul, dua kejadian. Yang pertama tentang rafath, tentang berhubungan dengan suami istri pada malam hari puasa. Dalam hal ini kalau di sini puasa Ramadan. Yang kedua ini wakulu washrobu, makan minumlah. Nah, ayat bagian ini turun tentang Sarmah bin Qais. Sarmah bin Qais itu pada siang harinya sedang bekerja di kebunnya sendiri dalam keadaan puasa. Lalu pada sore harinya dia pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, hal indaki ta'amun, apakah ada makanan? Faqalat la. Lalu istrinya menjawab tidak ada. Lalu istrinya mulai memasak. Mulai memasak makanan. Nah, ketika memasak makanan itu Sarmah bin Qais tertidur saking lelahnya. Lalu sudah malam masuk berbuka, istrinya membangunkan, maka dia tidak mau bangun karena takut kalau setelah tidur tidak boleh makan meskipun belum sholat isya. Jadi setelah maghrib tidur nggak boleh makan, maka dia tidak mau makan sehingga dia sampai maghrib berikutnya berpuasa. Jadi dia berpuasa 2 hari tanpa makan, tanpa minum. Lalu pada sebelum siang hari, sebelum jam 12 siang hari, dia semaput, tidak sadarkan diri karena kelelahan dan kelaparan. Kemudian setelah dia terbangun dari tidak sadarnya itu, dia datang kepada Nabi, lalu menceritakan apa yang terjadi padanya. Maka Allah menurunkan ayat ini, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Jadi yang dulu kalau malam hari setelah tidur nggak boleh makan, maka ini diperbolehkan makan minum selama malam hari mulai dari maghrib sampai subuh. Nah, itu jadi turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Nah, itu membahas tentang puasa. Jadi ayat ini menasakh pada sunnah yang disampaikan oleh Nabi bahwa kalau sudah sholat isya atau tidur meskipun belum sholat isya pada malam hari itu, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Itu dinasakh dengan ayat ini. Sekarang terusannya. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ولا تباشروهن lan ojo jima sira kabeh ing bojo-bojomu ainisa akum tegese pira-pira bojomu wa antum hale utawi sira kabeh iku akifuna padha iktikaf kabeh muqimuna tegese mukim kabeh bini yatil itikafi ing dalem niat biniyatil itikafi kelawan niat iktikaf mukim fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Iktikaf fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Iktikaf itu artinya itu berdiam diri. Jadi mukim cuma meneng fil masajidi ing dalam pira-pira masjid. Muta'alikun ya lafat fil masajid iku ta'alluq bi'akifuna kelan lafat akifuna nahyun utawi ya dawuh wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid iku nahyun larangan liman maring wong kana kang ana sapa man iku yakhruju metu sapa man wa wa khalautan iku mu'takifun iktikaf fayu jami'u mongko nuli jima sapa man imratahu ing bojone man wa ya'udu lan bali sapa man maring masjid. Jadi ini tentang iktikaf. Iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan niat iktikaf. Fauqa tumak ninatis sholah melebihi dari tumak ninanya sholat. Jadi meskipun katakan 5 menit saja berdiam diri di masjid dengan iktikaf itu sudah sah dianggap iktikaf.
Nah, yang membatalkan iktikaf itu jika keluar dari masjid. Rukun iktikaf itu berdiam diri. Syaratnya melebihi tumak nina dalam sholat. Jadi melebihi ucapan subhanallah itu sudah dianggap iktikaf. Kemudian harus niat dalam hati. Adapun niat dengan lisan itu sunnah. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Tapi kalau niat iktikafnya niat iktikaf yang nadar, maka niatnya nawaitul iktikaf fal mangduro fardhon lillahi ta'ala. Jadi pada dasarnya iktikaf itu hukumnya ada 4. Bisa wajib yaitu iktikaf nazar. Kemudian sunnah muakkad, lebih-lebih pada 10 terakhir bulan Ramadan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Bila istri harus mendapatkan izin suaminya, bila budak harus mendapat izin majikannya. Yang ketiga hukumnya makruh bagi perempuan cantik yang telah diizini suaminya atau majikannya jika budak. Tapi dia itu masih cantik, masih menarik orang lain, itu makruh meskipun telah diizini suaminya. Yang keempat hukumnya haram bagi perempuan yang tidak diizini suaminya atau tidak diizini majikannya jika budak. Nah, syaratnya Islam, tamyiz, tempatnya di masjid, ya, meskipun bukan masjid jami. Kemudian suci dari hadas besar, janabah, haid, dan nifas. Adapun istri yang beriktikaf tanpa seizin suaminya, iktikafnya sah, tapi dia berdosa. Nah, itu salah satu yang membatalkan iktikaf itu berhubungan dengan istri dengan sengaja. Bersetubuh dengan istrinya dengan sengaja meskipun tidak mengeluarkan sperma, baik pada siang hari maupun malam hari. Adapun bercumbu, rayu, mencium, memeluk, dan sebagainya meskipun dengan syahwat tidak membatalkan. Kecuali jika mengeluarkan air mani, tapi itu haram. Jika keluar air sperma karena membayangkan, memandang, atau bermimpi, maka tidak membatalkan iktikaf. Kecuali jika dia sudah terbiasa bila membayangkan atau memandang akan mengeluarkan air mani, maka iktikafnya batal. Nah, yang kedua ini keluar dari masjid jika tanpa ada uzur. Tapi kalau ada uzur alami, misalnya buang hajat. Uzur terpaksa, misalnya robohnya dinding masjid. Jika keluar dari masjid karena 2 hal tersebut, iktikafnya tidak batal.
Nah, yang dimaksud dengan ayat di sini wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid itu bukan berarti iktikaf lalu berhubungan dengan istrinya dengan di masjid, tidak. Dia pulang karena ada udzur ini, mungkin udzur alami buang hajat, pulang, tapi dia masih niat meneruskan iktikaf. Nanti setelah buang hajat, nah, ketika pulang itu tujuannya buang hajat, dia menggauli istrinya, ya, menggauli istrinya, maka itu hukumnya haram dan batal iktikafnya. Tapi kalau dia keluar sudah niat keluar dari iktikaf, lalu pulang, kemudian menggauli istrinya, setelah dia mandi, lalu dia kembali ke masjid, niat baru lagi, itu tidak apa-apa. Yang dimaksud ini, dia iktikaf masih, dia keluar itu atau pulang, itu lalu menggauli istrinya itu, dia masih dalam keadaan iktikaf, belum membatalkan atau belum niat keluar dari iktikaf. Nah, ini bahasanya masih panjang. Maka bersetubuh itu baik siang hari maupun malam hari ketika iktikaf itu dilarang, berarti hukumnya haram. Makanya nahyun liman kana yakhruju wa huwa mu'takifun fa jami umra'atahu wa yaudu. Tilkal agamu utai mengkono pira-pira hukum. Al-madhkura tukang tinutur. Iku hududullahi pira-pira pelanggarane Allah. Pira-pira pelanggaran yang dibatasi oleh Allah. Hatta kali melanggeri sapa Allah ing hudud li ibadihi maring pira-pira hambane Allah liyakifu krana yen toh utawa supaya kandhek supaya ibad indah ing dalam sandingi hududullah. Tanya hukum-hukum di atas itu ketetapan Allah yang diberikan kepada hambanya agar mereka mentaati hukum-hukum itu. Fala taqrabuha mongko aja marek-marek sira kabeh ing hududullah. Dari larangan-larangan Allah maka jangan mendekat. Jadi kalau larangan itu dengan kata takrobuha, la takrobuha, wala takrobuz zina, wala takrobu malal yatimi. Tapi kalau perintah, la tak taduha.
ay la tatajawazuha bi alla tafaluha. Fala taqrabuha mongko aja marek sapa sira kabeh ing hududullah. Ablahu utai lapat fala taqrabuha iku ablahu luweh banget min la ta'taduha tinimbang saking lafat la ta'taduha. La ta'taduha aja ngliwati bates sira kabeh ing hudud al mu'abbari bihi kang den ibarataken apa biya la ta'taduha bi ayatin ukhra ing dalam ayat kang meneh. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur ama bayana tegese kaya oleh wis njelasno sapa Allah. Laku maring sira kabeh ma ing barang dukira kang wis tinutur apa ma. Yubayyinullahu jelasaken sapa Allah ayatihi ing pira-pira ayati Allah. Innasi ing menungso. Ayat-ayat tentang hukum. Satu hukum-hukum tentang puasa, dan sebagainya. Maksud tadi itu iktikaf. La'allahum supaya ya menungso ibnas iku yattaquna padha ngedoi kabeh padha takwa. Takwa itu arti aslinya menghindari. Ngedoi maharimahu ing pira-pira kang den haramaken Allah. Sudah itu ayat 187. Sekarang ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام فريقا من ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ayat 188. Wala ta'kulu lan aja mangan sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Aila yakulu tegese aja mangan sapa ba'dukum setengah sira kabeh malah ba'din ing setengah ing bondone setengah. Aila yakulu tegese ora kena mangan sapa ba'dukum setengah sira kabeh malah ba'din ing bondone setengah bil batili kelawan cara kang batal. Al haram tegese lawan cara kang haram
syara'an ing dalam nggo syarak. Janganlah makan harta di antara kamu. Janganlah makan harta di antara kamu dengan cara yang batal, cara syarak, dengan cara yang haram. Jadi mendapatkannya itu dengan cara haram. Asyarikati kaya nyolong, wal ghosbilan ghosab. Nek nyolong iku ngambil sesuatu hak orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Nek ghosab itu mengambil hak orang lain dengan cara biasanya itu enggak sembunyi. Ya, mengambilnya untuk dimiliki. Itu dengan cara yang haram itu. Makanya meminjam sandal orang lain tanpa izin itu termasuk ghosab meskipun dia tidak bermaksud memiliki. Makanya orang ghosab itu harus mengembalikan. Begitu juga kalau mencuri, kalau tobat ya harus dikembalikan. Wala tudlulan ojo, nah ini ditakdirkan adalah wala tudlulan ojo marekaken sira kabeh tulku tegese nomi baaken sira kabeh pihak kelawan hukumah. Hai bi hukumat ya tegese kelawan penghukumane. Amwal au bil amwali utawa kelawan pira-pira bondo. Jadi hanya itu bi hukumati atau bil amwal. Ruswatan hale dadi sogoan. Ilal hukami maring pira-pira hakim tidak kulo terapun mangan sira kabeh bitahakumi kelawan jaluk hukum parikon ing sak pantan taifatan ing tegese sak pantan min amwalin nasi saking kang setengah saking pira-pira benone menungso mutalab bisina hale padha menganggo kabeh bil itmi kelawan dosa wa antum hale utahe sira kabeh iku ya ta'lamuna padha weruh kabeh annakum ing satemene sira kabeh iku mubtiluna padha gawe padha gawe cara sing batal, cara sing haram. Jadi janganlah makan harta di antara kamu dengan cara yang haram, dengan cara yang batal, yang batil. Ya ini bukan berarti hanya makan, tapi memanfaatkan. Memanfaatkan apa saja dari harta orang lain dengan cara yang batal, dengan cara yang haram, seperti mencuri, seperti gosok, merampok, nyamun, dan sebagainya. Dan jangan untuk mendapatkan harta-harta itu dengan cara memberi sogoan. Apa itu? Ruswah. Kepada para hakim untuk memenangkan.
Tapi sebenarnya salah, tapi karena diberi ruswah, maka oleh hakim dimenangkan. Ini termasuk mendapatkan harta dengan cara yang haram. Padahal kamu telah mengerti bahwa kamu itu menggunakan cara yang haram. Ini tentang hukum mendapatkan rezeki, jangan cari rezeki dengan cara yang haram. Ya, haram itu berarti dari caranya. Dari segi caranya, kalau di sini segi caranya. Dan haram bisa dari segi apa itu bendanya. Meskipun bendanya itu nggak haram, nggak najis, tapi cara mendapatkannya itu dengan cara yang haram, berarti yang menjadi harta haram. Bil batili ait toriki al batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Judi, ya. Itu berarti mendapatkan barang dari judi haram hartanya. Kemudian menjual minuman keras. Nah, minuman keras berarti yang didapat itu dengan cara yang haram. Kemudian dengan nyogok, ya. Kemudian dengan persaksian yang palsu, dan sebagainya. Itu akhirnya menjadi harta yang tidak halal karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram atau cara yang tidak halal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu